Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Faqala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Siapapun di antara kita yang membina keluarga tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah yang sering sama-sama kita utarakan dan kita harapkan dalam rumah tangga. Namun kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan, mohon maaf. Terkadang kita tidak begitu memperhatikan bagaimana ya agar kita bisa menghadirkan sakinah tersebut dalam rumah tangga, agar kita bisa menjadi keluarga yang harmonis tersebut. Ada hal penting ya yang sangat urgent yang harus kita pahami sebagai orang-orang yang membina keluarga. Dalam beberapa tahapan ya membina keluarga atau rumah tangga, ada yang disebut dengan tahap perkembangan keluarga. Apa yang dimaksud dengan tahap perkembangan keluarga? Ada 8 tahapan, di mana tahapan ini jika satu persatu ya kita akan pasti yang berumah tangga lalui. Kita yang berumah tangga pasti akan melalui tahapan-tahapan ini ya. Ini hal yang niscaya. Apakah yang maksud dengan tahapan perkembangan keluarga ini para jamaah sekalian? Yang pertama adalah dalam tahapan perkembangan setiap keluarga ini memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Jadi ada tanggung jawab yang harus ya masing-masing pasangan suami istri dalam keluarga tersebut mereka harus laksanakan. Bahkan ketika tugas keluarga tidak dilaksanakan, maka dapat berakibat kehidupan keluarga yang menjadi tidak harmonis. Misalnya ada tugas keluarga dalam tahapan perkembangan keluarga ini, dan ada 3 tugas keluarga ya dalam proses perkembangan keluarga tersebut. Yang pertama tugas dasar masing-masing keluarga, yang kedua tugas perkembangan itu sendiri dengan usia pernikahan, misalnya yang 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, tentu berbeda-beda perkembangannya. Yang ketiga tugas krisis, ya tugas bagaimana agar keluarga itu mengantisipasi tidak terjadi konflik ya atau jadi masalah dalam rumah tangganya. Misal kita sebut apa itu tugas dasar dalam keluarga? Yang pertama adalah tentu tugas dasar itu pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Ya siapapun yang menikah ya harus mengerti bahwasanya kebutuhan pangan, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan buat anak-anak ya ini merupakan tugas dasar ya antara rumah tangga yang mereka sudah jalin antara suami istri. Yang kedua tugas perkembangan. Apakah pengertian tugas perkembangan? Tugas perkembangan itu adalah merupakan tugas perkembangan yang meliputi tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada keluarga akibat perubahan waktu dan bertambahnya anggota keluarga, lamanya menikah, dan perubahan sosial ekonomi. Tentu tidak sama antara keluarga yang baru menikah dengan keluarga yang sudah 10 tahun menikah. Tidak sama juga tahap perkembangannya antara keluarga yang sudah menikah 40 tahun dengan yang pengantin baru. Maka nanti akan perlu dibahas. Yang ketiga adalah tugas krisis. Apa tugas krisis? Tugas krisis adalah merupakan tugas yang harus dilakukan keluarga agar jangan sampai terjadi krisis, problem, konflik, masalah, dilema ya pada keluarga tersebut, dan harus ada solusi ketika keluarga menghadapi krisis atau masalah ini. Baiklah, kita masuk kepada tahap 1 dalam perkembangan keluarga. Kira-kira tugas perkembangan atau tugas krisis yang mungkin ada nih pada tahap perkembangan pertama ini apa? Dan kita bahas dulu bahwa tahap 1 atau pada saat pertama seorang membina keluarga, ya tahap 1 ini dimulai dari sejak keluarga baru menikah. Dimulai dari saat perkawinan sampai kehamilan pertama. Nah, jadi kalau ada di antara pasangan yang muda-mudi baru menikah, ini tahapan pertama nih.
Apa tugas perkembangannya? Satu, maka tugas perkembangannya adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Maka tidak bisa dipungkiri ya, tugas pemenuhan kebutuhan seksual ini harus dipenuhi sehingga suami istri harus merasa puas ya. Kalau tidak puas ya akan terjadi konflik, akan terjadi perselingkuhan. Bahkan ada rumah tangga yang pada tahap perkembangan tahap 1 ini itu dendamnya, sakit hatinya sampai terbawa ke tahap 3, 4, 5, bahkan sampai ke 8 perkembangan keluarga dan akhirnya bercerai. Kenapa? Karena tidak terpuaskan dengan tahap kebutuhan seksual ini. Makanya harus ya diperhatikan bagi suami dan istri terkait masalah hubungan seksual ini. Tidak sepele dan tidak sederhana ya. Yang kedua, memenuhi harapan pasangan. Kadang-kadang seorang menikah itu ada harapan-harapan terhadap istri, ada harapan terhadap suami, dan ini harus dipenuhi. Makanya ada istilah dengan bahasa cinta tadi. Kalau sejak awal menikah, suami istri ini harus tahu bahasa atau ekspresi cinta pasangan tuh bagaimana, begitu ya. Ada yang dengan hadiah, ada yang dengan quality time, waktu berkualitas, ada dengan kata-kata, ada yang dengan sentuhan fisik, ya. Yang pernah saya bahas dalam materi bahasa cinta, nanti diperhatikan lagi ya para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang sudah menikah, begitu ya. Dan yang ketiga adalah tugas perkembangan dalam tahap 1 adalah yang ketiga, mewujudkan impian dengan menggabungkan nilai-nilai yang dianut. Maksudnya apa? Maksudnya ketika rumah tangga ya dia menikah atau membina keluarga, ada impian. Inginnya suami itu nanti seperti ini harapannya, ingin istri seperti ini. Begitupun antara suami istri ingin punya anak seperti apa. Ini harus ada digabungkan antara visi misi keluarga. Utama di sini peran rijal, seorang suami sangat ditentukan dalam tahap perkembangan pertama ini. Jadi al-qawam, ar-rijal ini, leadership dalam rumah tangga itu ada di laki-laki, ada di suami. Mau dibawa kemana impian keluarga itu? Di dunia, ke surga, ya. Kemudian apakah keluarga itu mau seperti apa? Bingkainya, desain keluarganya, maka itu semua akan dibicarakan pada tahap perkembangan awal rumah tangga ini. Sejak awal dibicarakan antara suami dan istri. Untuk peran suami lagi-lagi sangat menentukan. Peran imam. Nah, apakah tugas krisis yang harus diwaspadai ini ya dalam tahap perkembangan pertama ini? Yaitu membangun kepuasan pernikahan. Ya, tadi tidak puas ya hubungan seksual, tidak puas pasangan, tidak puas dengan suami atau istrinya, maka akan terjadi konflik. Bagaimana agar tidak terjadi krisis? Maka harus dipuaskan. Tentu dengan proses waktu, ya, namanya juga rumah tangga baru, tahap perkembangan pertama pasti belum maksimal. Setidaknya presentasinya terus meningkat, ada perbaikan-perbaikan. Yang kedua, tugas krisis yang harus diwaspadai adalah pada tahap perkembangan pertama, penyesuaian terhadap kehamilan dan penetapan harapan menjadi orang tua. Nanti seorang istri ya itu akan hamil. Nah, bagaimana nih perhatian seorang suami? Nah, ketika sedang hamil, apakah dia hanya berharap ingin istrinya hamil kemudian melahirkan anak, tapi tidak memperhatikan perasaan istri, lelahnya, letihnya. Misalnya bagaimana yang biasa istri, mohon maaf, ada sebagian di antara pasangan yang bertugas tanggung jawab nyuci piring, ya, nyuci baju, triska baju, dan berbagai macam urusan yang jelimet ketika itu hamil. Ternyata suami kurang peka. Maka kalau tidak peka, tidak sensitif, tidak perhatian terhadap pasangannya, maka terjadilah krisis dan konflik. Istri tidak puas, istri merasa kecewa, bahkan tidak jarang yang kemudian keguguran. Nah, ini ada proses tahap krisis yang harus diwaspadai ketika istri sedang hamil. Perhatikan betul-betul para suami. Dan istri pun harus betul maksimal, misalnya berdoa kepada Allah, menonton tayangan-tayangan tausiah, kemudian berbanyak tilawah Al-Quran. Bagaimana ketika tahap perkembangan hamil ini tidak menjadi masalah bagi dia. Memang kodratnya wanita itu hamil. Dan suami bagaimana menyayangi istrinya, ya, dan janinnya, begitu ya, sering bersentuhan. Bahkan jangan sampai nanti ketika istri hamil itu kemudian keguguran karena akhlak suami yang buruk, karena perilaku perangai suami yang buruk, ketidakperhatian, akhirnya kecewa. Dan penetapan harapan menjadi orang tua, sudah siapkah pada tahap perkembangan ini? Nanti ketika bayi lahir, udah tahukah ilmunya?
Jangan sampai nanti salah ketika bayinya lahir ya tidak siap menjadi seorang ayah. Akhirnya lebih sibuk main games gitu ya. Games online, kemudian sibuk berlebihan. Kalau main game boleh nggak? Ya silakan saja selama tidak berlebihan. Tapi ketika nanti lebih sibuk dengan gadget HP-nya dan lupa pada keluarganya, ini jadi masalah. Itu harus diwaspadai kesiapan kita menjadi orang tua pada tahap perkembangan kedua. Kalau tidak diwaspadai, maka akan terjadi krisis konflik dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah beradaptasi dengan keluarga besar dan pasangan. Termasuk tugas krisis yang harus dihindari jangan sampai terjadi permasalahan adalah bagaimana ketika seorang menikah, maka seorang suami harus juga mengenal keluarga pasangan istrinya. Maka begitupun dengan istrinya harus mengenal juga keluarga suami. Bina ya, wa tasa'alun nabihi wal arham. Menjalin hubungan kekerabatan antara suami istri, antara mertua dengan mertua, besan dengan besan direkatkan. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi kedekatan, tidak terjadi adaptasi. Misalnya contoh saja, yang satu orang Sumatera, katakanlah anggap lebih cenderung suaranya keras. Yang satu Sunda, cenderung ada lembut. Kalau tidak beradaptasi, yang keras dilembutin, yang mungkin yang Sunda atau yang lembut tadi itu juga harus beradaptasi bahwa memahami orang Sumatera itu agak keras, harus maklum. Ini kalau tidak ada adaptasi, tidak ada penyesuaian, maka akan terjadi krisis. Maka yang tadi keluarga yang tidak puas maka akan berimbas kepada anaknya. Maka tiba-tiba memutuskan kebijakan misalnya orang tuanya, sudah kamu bercerai saja karena tidak ada kepuasan keluarga besar. Makanya tahap perkembangan satu keluarga ini perlu diperhatikan terutama bagi mereka pengantin baru. Ya. Apa itu tadi yang perlu waspadai? Yang jangan sampai terjadi krisis, kepuasan pernikahan, penyesuaian terhadap kehamilan dan penetapan menjadi orang tua, dan yang ketiga beradaptasi dengan keluarga besar dan pasangan yang harus diperhatikan juga. Silaturahmi antara keluarga besar. Ya, kalau tidak terjadi harmonisasi atau adaptasi antara keluarga besar, antara keluarga suami, keluarga istri, maka akan sangat rawan terjadi krisis dan konflik dengan keluarga besar. Dan tidak jarang ini terjadi perceraian karena orang tua, keluarga besar tidak puas dengan akhlak menantunya, dengan akhlak ya, besannya. Ya, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat dari tahap perkembangan keluarga ini ya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki terutama pengantin-pengantin baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.